Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Gus Gaul. Kali ini dengan narasumber yang sama. Beliau Dr. Haji Muhammad Miftahul Khairi, dosen IAIN Ponorogo, akan membawakan materi dan meneruskan materi yang lalu nggih. Iya, Akhlakil banin. Akhlak lil banin. Akhlak lil banin, dan nanti akan kita bahas bersama-sama dengan nuansa yang sangat santai. Pada kali ini akan meneruskan materi yang lalu. Monggo Pak Miftah. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab seseorang di rumah gitu ya. Adabul manzili. Yajibu 'alal walad ayyura'iyal adab fi manzilihi. Jadi seorang anak ini wajib untuk menjaga tata krama di dalam rumah ya. Jadi misalnya kalau kita mau masuk rumah itu dari mana gitu, itu penting Mas ya. Pak Miko gimana kalau misalnya tahu anaknya masuk rumah loncat lewat jendela? Langsung mencolot gitu. Maka anak kita harus kita kasih pengertian bahwa masuk rumah itu ya lewat pintu, tidak loncat lewat jendela, kira-kira begitu Mas ya. Nah, apalagi terkait dengan kedua orang tua kita wajib memuliakannya bi ayyahtarima walidayhi. Jadi bagaimana kita ini di rumah itu perlu untuk menjaga adab ya, tata krama terkait dengan kedua orang kita, orang tua kita. Kepada kedua orang tua kita perlu memuliakannya. Hal yang sama juga begitu berlaku untuk saudara-saudara kita, baik saudara laki-laki maupun perempuan. Wa ikhwanihi wa akhwatihi. Jadi kita ini bagaimana memuliakan anggota keluarga kita, termasuk juga mungkin saudara-saudara bapak kita atau ibu kita. Semuanya perlu kita hormati. Wa kulla man fil manzili. Kenapa? Karena kalau kita membiasakan anak kita ajari dengan bagaimana menghormati kedua orang tua, maka disitulah sebenarnya ada kebiasaan yang nanti akan tersampaikan kepada anak-anak. Walaupun dia sudah tidak di rumah lagi ya, misalnya mondok atau mungkin dia melanjutkan kuliah, tetapi karena di rumah ini sudah diajari dengan tata krama yang baik, itu kalau ketemu temannya itu dilihat ini enak gitu ya. Tapi kalau di rumah misalnya anak-anak tidak dibiasakan dengan adab yang baik, maka kemudian nanti kalau ketemu teman-temannya juga kayaknya sesuatu yang tidak baik dari rumah itu dibawa kan gitu ya. Maka ini berbahaya gitu. Itu sebenarnya pembelajaran yang sangat sederhana sebenarnya, tetapi kalau dibiasakan di rumah kita masing-masing juga akan berdampak di lingkungan sekitarnya juga ya Pak. Ya, saking pentingnya itu di kitab ini dijelaskan wala ya'mala syai'an yughdibu hadam minhum. Jadi bagaimana di rumah ini jangan sampai kita ini melakukan satu perilaku yang mengundang anggota keluarga itu marah. Misalnya setelah makan kita naruh piring sembarangan, dilempar. Iya. Jadi kan kadang-kadang karena anak ini tidak dibiasakan adab yang baik, minum sudah habis misalnya itu nggak dikembalikan ke tempat cuci, cuci piring misalnya begitu ya, ditaruh sembarangan. Maka kemudian datanglah semut kan gitu ya, akhirnya tempat duduknya banyak semut. Kemudian ketika duduk terus digigit itu kan ya sebenarnya salahnya anak, karena memang tidak mau hidup disiplin di lingkungan rumah tangga kan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian di lingkungan rumah ini kita melakukan amalan-amalan yang mendatangkan kebahagiaan lah, kira-kira begitu. Ada ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, bagaimana di dalam rumah ini anak-anak kita ajari tentang adab, agar adab ini memang mengarahkan kehidupan rumah tangga itu layaknya seperti di surga gitu ya. Jangan sampai kita ini memancing emosi saudara-saudara kita, misalnya ya kita tidak bisa membayangkan kalau
orang tua kita sudah bekerja dari pagi sampai malam ya, kemudian sampai di rumah itu kepengen ketemu anak, itu yang diharapkan kan bagaimana suasana yang menyenangkan gitu ya. Nah, tiba-tiba ini ada tumpukan piring misalnya. Pengen ngobrol nyantai, nyaman, nggak taunya yang terjadi apa, emosi kan gitu ya. Gara-gara piring gitu ya. Wala yu'ani da'akhul kabir, kepada orang yang lebih tua jangan sampai perilaku kita ini menjadi sebab menyebabkan marah gitu ya. Kakak kita misalnya marah dengan kita, mancing-mancing gitu ya. Ini nggak benar. Wala yuqasim akhahu shaghir. Biasanya kalau ke kakak itu kan kita kadang-kadang gitu ya, suasananya bisa kita lihat senengannya ngejak berantem ya. Kalau ke adiknya yang kecil itu tangannya itu diam nggak bisa, biasanya jahil, lewat langsung masing gitu ya. Maka bagaimana kalau ke atas kita tidak keras kepala, kemudian ke bawah jangan jahil, kira-kira begitu ya. Dengan adik-adik kita sayang, kepada kakak kita jangan sampai kita ini melakukan satu perilaku yang memungkinkan menyebabkan marah kan gitu ya. Ini penting. Wala yu'diyal khadim. Jangan sampai kalau misalnya di rumah tangga kita ada pembantu, jangan sampai kita ini kalau kepada orang tua bisa hormat, ke kakak kita bisa menghormati, ke adik kita bisa menyayangi, jangan sampai kita ini ke pembantu itu ngomongnya nggak enak gitu ya. Biasanya ya bolehlah kita minta tolong, misalnya kepada orang lain minta tolong, didahului dengan kata begitu, jangan teriak-teriak yuk misalnya kan gitu ya, minum misalnya begitu ya. Iya, maka kepada siapapun anggota keluarga ini di rumah kita harus saling bisa menghormati. Wa idza la'iba binidhamin. Kalau misalnya kita mau bermain dengan kakak kita, dengan adik-adik kita ya bermainlah dengan permainan yang kira-kira ada aturan mainnya lah begitu. Jangan kemudian mentang-mentang ke adiknya yang kecil selalu pakai kalah-kalah terus. Iya, ngelempar sesuatu giliran mestinya gantian gitu ya, yang jadi kalah-kalah yang kecilan gitu ya, suruh ngambil mainan terus. Bi ghairi siyahin wala harakatin la taliqu bihi. Bagaimana di dalam melakukan permainan itu jangan kemudian ada teriak-teriakan yang keras, kemudian gerakan-gerakan yang mencelakakan orang lain gitu ya. Misalnya kan kadang-kadang usil itu kita bisa jumpai teman-teman kita di sekolah, misalnya sedang duduk silakan berdiri kan gitu ya, giliran berdiri kursinya ditarik ke belakang ya. Akhirnya temannya jatuh mau ke lantai. Ini berarti kan permainan yang membahayakan. Ada juga yang katanya apa ini permainan, temennya disuruh tidur, kupingnya dimasukin kapur misalnya kan gitu ya. Ini nggak boleh yang permainan yang membahayakan secara fisik. La siyama idza kana hadun fil baiti naiman aw maridan. Hal yang sama juga begitu apabila di rumah ini ada anggota keluarga kita yang sedang tidur atau sakit. Kita dilarang untuk bersuara dengan suara yang kenceng kan gitu ya, teriak-teriak. Mau minta sesuatu misalnya ya minta saja, misalnya kepada pembantu misalnya bibi atau bude misalnya kan begitu, minta tolong diambilkan air misalnya kan begitu, ya nggak usah teriak-teriak begitu. Itu artinya bahwa kita ini kepengen bagaimana di dalam rumah ini kita biasakan kita saling menghormati. Kenapa? Rumah adalah lingkungan yang pertama. Kalau kemudian di rumah ini kita bisa berbuat baik dengan sesama anggota keluarga kita, kepada orang tua kita hormat, kepada saudara-saudara kita menyayangi, maka bagaimana perasaan ini kemudian nanti suatu saat bisa kita bawa keluar rumah gitu ya. Coba mari kita bayangkan kalau kita ini lihat ada suami istri terus anak-anaknya itu kelihatan rukun gitu ya, pergi kemana-mana itu dilihatnya itu adem gitu ya. Ini gara-gara karena pendidikan yang dilakukan oleh orang tua di rumah, kira-kira seperti itu.
Maka wa ayu hafidhu ala adawatil manzili, anak-anak juga perlu diajari bagaimana menjaga peralatan rumah tangga. Jangan sampai ngambil piring ditaruhnya di teras setelah itu nggak dikembalikan. Kemudian misalnya sapu itu yang pas ditaruh di mana. Jadi memang sebenarnya kalau kita di rumah tangga ini kita juga diajari bagaimana menjaga peralatan rumah tangga. Biasanya di rumah ini kan ada gudang, kemudian ada dapur, ada kamar. Ya kalau yang repot ini begini, ada kamar all out untuk apa semuanya, all in gitu ya, all in ya, tempat belajar, tempat makan, tempat mainan gitu ya. Ini kan repot itu. Kenapa? Ya kalau kamar tidur kemudian dipakai all in untuk semuanya itu tadi, maka yang terjadi ya banyak semut. Mau tidur ya bawaannya mesti ibunya kalau datang lihat anaknya seperti itu mesti marah. Iya, nggak bantu malah apa nambahi pekerjaan misalnya kan begitu ya. Maka bagaimana anak-anak ini kita ajari tentang sesuatu yang ditempatkan di tempatnya. Buku ditempatkan di tempat ruang belajar, alat-alat makanan ditempatkan di dapur misalnya kan gitu ya. Sapu mungkin juga ditempatkan di situ, memang khusus tempat untuk alat-alat kebersihan rumah, sehingga bagaimana ketika semuanya itu selesai kita pakai, kita kembalikan di tempatnya masing-masing lah. Hal-hal yang sederhana ini kayaknya masa begitu aja kok harus dibahas misalnya kan begitu. Tapi jangan lupa bahwa sejatinya sesuatu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita melalui pembiasaan-pembiasaan itu tadi, itu akan berefek jangka panjang. Kalau orang sejak kecil disiplin bangun tidur misalnya, bagaimana tempat tidurnya dirapikan gitu ya, itu kalau dibiasakan gitu, maka kemudian lama-lama juga akan terbiasa. Buru-buru bangun membersihkan apa namanya, merapikan tempat tidur. Dibangunkan aja susah gitu ya. Nanti kemudian ketika dia kos misalnya juga susah dibangunkan. Yang repot itu kalau dibangunkan nggak bangun-bangun. Ya, jadi bagaimana memang di kehidupan rumah tangga ini harus dilatih. Membangunkan anak pada saat sholat misalnya, tidur setelah subuh itu mendatangkan kemiskinan gitu ya. Karena memang sebenarnya waktu setelah subuh ini kan waktu yang sangat luar biasa manfaatnya ya. Sehingga kalau orang-orang yang paham tentang kesehatan maka akan berolahraga, orang yang paham tentang pentingnya kebersihan maka akan nyapu halaman rumah kan gitu ya. Ini kan menjadi hal yang sangat luar biasa gitu ya. Tetapi kalau godaan demit itu yang paling enak ya tidur kan gitu ya. Saya membayangkan di pondok pesantren itu kan ada pengurus itu setiap sebelum subuh, terkadang azan subuh itu kan membangunkan beberapa kali ya. Pahalanya luar biasa itu. Iya. Maka bagaimana kadang-kadang kita juga perlu berpikir bahwa suasana kehidupan di pesantren itu sekali waktu memang harus kita tarik ke rumah gitu ya. Yang repot itu kalau di pesantren setelah subuh ada anak tidur dibiarkan gitu ya. Nah ini maka ya jadinya setelah keluar dari pondok itu kayaknya ya memang yang terjadi ya males. Maka bagaimana kita mengajari anak ini tentang pentingnya kedisiplinan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar apa di rumah tangga ini anak-anak memiliki kebiasaan yang baik gitu ya. Misalnya tanggung jawab merawat tentang berbagai alat-alat rumah tangga ini juga penting. Jangan sampai mentang-mentang duitnya banyak kemudian bawa gelas jatuhin, bawa piring dan mau mandi embernya lempar gitu ya. Saya pikir ini juga kurang pas kira-kira seperti itu, sehingga di kitab ini dijelaskan wala yaksirul awaniya. Jangan sampai kita ini kalau sedang minum kemudian selesai minum gelasnya dilempar sehingga pecah semua kan gitu ya. Orang biasanya kalau lagi marah kan bawaannya apa saja kan mau dibuang gitu ya. Lah ini yang nggak boleh. Wala yughayyirul abwab. Jangan sampai kita ini ya maksudnya menggeser pintu itu merusak pintu lah. Kan kadang-kadang kelembutan hati seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia memperlakukan pintu, Pak. Jadi kalau buka pintu kemudian ditutup kembali pelan, oh ini anaknya sopan. Tapi buka pintu greder, misalnya kan begitu ya. Ini ngelihat
bahwa wah ini kayaknya suka kekerasan ini kan gitu ya. Sampai di kitab ini dijelaskan jangan sampai kita ini memperlakukan pintu itu dengan kekerasan gitu ya, karena itu sebenarnya adalah representasi dari sikap kita. Kalau kita buka pintu sopan, pelan, oh memang iya bawaannya yang bersangkutan memang baik, pelan, sopan gitu ya. Tapi kalau buka pintu kenceng, tutupnya der kan gitu ya, bikin orang lain kaget gitu. Wala yufsidal asjar. Jangan sampai kemudian kita ini suka merusak tanam-tanaman yang ada di sekitar rumah. Ingat, kita menanamnya itu butuh waktu. Jangan sampai kemudian tanaman ini sudah gede, mentang-mentang mau masang paving misalnya, digerajeni semua kan itu ya. Ingat, nanamnya itu butuh waktu, kemudian fungsi dari tumbuh-tumbuhan itu menyegarkan lingkungan di sekitar rumah. Jangan sampai kemudian karena kita ini sedang kepingin apa begitu, tanam-tanaman ini kemudian dirusak, dipotong semua kan itu ya. Ini penting. Wa idza kana indahu hirrun aw dadajatun, ya kalau kita ini di rumah memiliki hewan piaraan, diantaranya misalnya kita punya kucing, mari kita rawat kucing itu dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang kalau kita berbicara tentang kucing menjadi hewan piaraan lagi ngetren ya. Sehingga sampai ada kalau yang punya duit banyak kemudian kucingnya harganya mahal itu, kalau yang punya aja belum tentu seminggu sekali keramas gitu ya. Kucingnya bisa keramas berkali-kali gitu ya. Biaya perawatannya lebih mahal gitu ya. Tren sekarang itu tidak hanya kucing, harimau, macan itu dan itu banyak sekarang itu orang-orang sultan yang berduit ya. Tapi maksudnya begini, kalau kita di rumah itu ada hewan piaraan, jangan sampai ditelantarkan. Ada kisah yang cukup menjadi perhatian bagi kita. Ada orang yang dimasukkan neraka gara-gara dia memelihara hewan piaraan sampai akhirnya mati karena tidak dikasih minum gitu ya. Tetapi sebaliknya ada kisah seorang pelacur yang kemudian dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena gara-gara nolong kucing yang sedang kehausan gitu ya. Makanya bagaimana kita memperlakukan hewan piaraan di rumah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai misalnya kucing kita sedang nyolong daging kemudian dikejar sampai dipukul-pukul misalnya begitu ya. Sampai mati. Ya, sampai mati. Maka ini juga menjadi hal yang penting gitu ya. Yuqaddimu lahu ta'am was-sarab wa la yu'dhihi. Dikatakan di sini terkait dengan hewan piaraan itu jangan sampai kita itu menyakitinya, tetapi mari kita beri makanan dan minuman sehingga hewan piaraan kita itu juga bisa menjadi teman kita dalam kehidupan sehari-hari. Enak loh rasanya kalau kemudian kita capek-capek pulang dari mana ngeliat kucing kita nyambut gitu ya. Atau misalnya yang punya ikan gitu ya, pulang dari pergi kemudian lihat ikannya masih belum makan gitu ya, kita kasih makan, kita lempar gitu, wah sedang berebut itu rasanya kayak luar biasa gitu. Nah, selain hal itu sebenarnya juga bahwa menyayangi kepada sesama makhluknya Allah itu ternyata mendatangkan banyak kemanfaatan. Maka bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita biasakan kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita, utamanya adalah hewan piaraan, itu kita rawat dengan sebaik mungkin, jangan sampai mereka kita telantarkan sehingga akan menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Misalnya punya ayam lama nggak dikasih makanan kemudian teriak-teriak petok misalnya kan begitu ya, atau kucingnya itu teriak-teriak meong terus gitu ya. Maka bersyukur bagi kita semuanya yang punya hewan piaraan ini memang betul-betul harus kita rawat sehingga kita anggap sebagai anggota keluarga kita, sehingga kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, menarik ini pembahasan materi pada kali ini. Kita dari kesimpulan tadi bahwa kita memperlakukan benda mati aja kita juga harus hati-hati. Dengan hewan kita harus saling menyayangi kan begitu Pak. Apalagi dengan saudara-saudara kita atau bahkan dengan orang tua kita. Akhlak ini memang harus dibentuk dari kecil, dari rumah dan dari kecil. Mudah-mudahan kita dengan pembelajaran materi kali ini bisa menyadarkan teman-teman kita yang mungkin dengan akhlak yang kurang baik menjadi akhlak yang baik. Mungkin di pertemuan kali ini sampai di sini Pak Miftah, monggo kita berdoa bersama. Ya,
Pemirsa, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi oleh Allah lingkungan keluarga yang baik. Amin. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, Amin. menjadi generasi penerus yang kemudian bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sahhil umurana wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa, sampai ketemu di edisi berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Gus Gaul. Kita akan ketemu di episode yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.